Halo Brother Pes, balik lagi ke YouTube Doyong FC. Yang terakhir kali gue upload itu Last Online Match 2020. Sekarang kita mulai lagi di PES 2021 walaupun telat ya. Gue baru upload lagi. Ya untuk awal-awal ini gue mau coba untuk ngasih tahu untuk basic dari PES 2021 dulu, karena kan banyak banget yang beda dari PES 2020 itu. Ya gue mulai dari awal sini aja, video setting dari guanya. Grafik gue bikin standar guys, karena kan kalau untuk high agak berat, jadi kalau misalnya kita main online itu agak nge-lag juga sih kalau pakai high, kecuali kalau HP-nya super lah. Kalau yang low juga jelek juga kelihatannya guys, pemain jadi botak kelihatannya. Kalau frame rate itu 60 fps ya, jadi lebih mulus saja dilihatnya, lebih lancar. Kalau untuk HP ya sekitar 4 GB udah enak lah kalau dipakai main PES. Oke, kita masuk ke home screen ya guys. BTW untuk minggu ini klub seleksinya Liverpool Chelsea ya. Dapat apa aja nih? Gua cuma ngeroll Chelsea, ngincer cuma satu player doang sih, si Werner, tapi nggak dapet. Cuma dapet Kak Havertz, Kovacic sama Mendy doang. Untung kepake si Havertz ya, 96, lumayan lah ya. Gue tadi baru up si Havertz doang sih, Kovacic Mendy enggak lah, agak susah. Berat Kovacic, stamina cuma 86, nggak nyampe 90. CMF sih agak kurang banget. Kiper mau udah diganti kiper gue, Silas. Oke, kita masuk ke extra setting ya guys. Setting gua ini untuk control tab-nya klasik, kayak stick biasa. Directional stick tab-nya gue movable, jadi untuk step-nya gue bisa kemana-mana, nggak nyetap di situ aja untuk movable-nya. Cursor gue assisted, auto setting gue assisted juga. Keburaman gue itu 20 biar nggak ngalangin pemain. Serta player name untuk bawah gue on semua ya, stamina, radar, next player lah, semuanya itu gue on semua. Untuk sound setting enggak lah, ini biasa standar, gue matiin timnya. Language gue itu Inggris, komentar Inggris. Time setting gue Ronaldo, notificationnya gue off biar nggak ada itu semua. Oke, coba lihat dari squad gue. Squad gue ini ya squad player umum lah ya, 4312. Ini gue sengaja base aja biar nggak ketahuan akun gue. Untuk ini gue masang begini, mantep ya, player A B semua biar nggak capek gue ngaturnya juga, asal dari gaya bermain dari player sendiri masuk akal lah, maksudnya masuk dari gaya bermain lu juga. Ini makanya gue masukin. Kenapa ini di atas C sendiri gue Ronaldo Mbappe, karena itu pemain favorit gue, jadi mau nggak mau gue harus pasang mereka walaupun C, kecuali D baru gue cabut. Richarlison, Lewandowski ini gue ngambil B semua, karena kalau misalkan ada yang naik si Goretzka misalkan biasa aja kuning, Tomine lagi naik, gue pasang Tomine. Kenapa? Nanti habis ini gue masuk ke aplikasi PESUP ya. Kalau udah pada tahu untuk PESUP ya, PESUP itu termasuk patokan gue sih, walaupun nggak unofficial dari PES-nya sendiri ya, tapi itu masuk patokan dari guanya sendiri, karena kan hidup harus ada patokan juga sih, biar tahu lah batasan-batasan mananya. Jadi kalau misalkan Mbappe gue turun, gue masih ada Richarlison buat masuk, Ronaldo turun masih ada Lewandowski, jadi mereka walaupun turun masuk babak kedua masih bisa lah ngelawan back yang lagi capek gitu kan. Oke, untuk ini untuk formasi gue, manajernya nanti aja untuk di review dari kata selanjutnya aja. Oke, abis itu kita masuk ya ke PESUP-nya sendiri. Kenapa gue pasang pemain pada AB semua? Kenapa gue pasang pada AB semua? Cekidus. Ini yang namanya PESUP ya guys, PESUP 2021. Sebelumnya gue pakai yang PESUP 2020. Di sini udah ada update semua. Manager, data manager, data pemain ada semua. Mau nyari manager di sini ada. Sebagian orang ada yang tahu sih, cuma sebagian pasti ada yang belum tahu sih, makanya biar ada patokan lah, biar nggak buta main gitu kan, asal main aja.
Coba gue cari tadi si Richarlison gue ya, yang lagi C. Coba lihat, gue dapet Richarlison itu awal-awal, jadi posisinya masih CF. Ini 92, semuanya masih sama. Coba kita naikin 96 guys, gue naikin. Apalagi di atas, wah mantep banget 101 ya enggak? Kalian ngerasain nggak sih pas lagi main itu kan pemain turun lemas, pemain itu kayaknya seger banget ya? Gue juga ngerasain, karena kan jadinya gue agak oke lah, masuk akal lah kalau misalkan ininya begini gitu. Jadi gini guys, makanya gue nyari pemain yang formnya bagus dari BA nya untuk best player ya. Kalau untuk yang iconic paling gue pasang iconic, untuk yang sisanya gue pasang di bench ya. Ini kenapa gue pasang Richarlison starting, terus sama tadi gue bilang emang McTominay biasa apa 9, cuman kalau lagi naik itu dia 92, pas lagi di atas banget 97. Nah jadi lebih McTominay itu tadi itunya sama Goretzka ya, Goretzka itu 92 sama, cuman kalau lagi naik bagus banget ya, 96 sampai 100. Makanya kan gue bilang misalkan pemain lagi begini kuning begini, gue ganti sama yang lebih naik itu, jadi lebih gimana ya, lebih enak aja mainnya, nggak berat. Coba aja deh kalau pemain lu pada begini semua nih, rata-rata begini aja pasti berat mainnya. Beda sama pemain yang begini, rata-rata dari kiper sampai depan ya, itu beda banget guys, parah. Gue mainin tengah gue begini semua, cuman maksud gue depan gue begini semua, cuman tengah gue begini, berat guys ngangkat bolanya itu. Mungkin ini beberapa ada yang tahu ya, itulah, semoga bermanfaat untuk pengetahuan gue untuk kalian ya. Nah itu mengapa gue pasang si McTominay, karena kalau misalkan lagi naik dia ratingnya nggak 88 sih ya, itu nggak ada yang tahu juga, cuman itu jadi patokan dari guanya aja sih, karena ini kan untuk sekarang Messi yang udah pasti keganti babak kedua, gue pasang De Bruyne. Kalau yang McTominay ke bawah itu paling gue naikin, gue masukin yang lagi naik aja, terus yang starting lineup gue lagi kuning biasa gitu ya. Mungkin itu dulu guys, barangkali ada yang lain kali ya. Itu sih untuk pengetahuan umumnya ya, pengetahuan umum manajer. Update nya setiap jam 9 pagi, jam 5 sore, dan jam 1 malam. Itu jam-jam update manajer ya, bagi yang belum tahu. Bagi yang udah tahu ya udah nggak apa-apa. Ya mungkin itu aja guys ya, ini cuman profil gua biasa sama ituan gua. Rank gua berapa ya, udah lama nggak rank itu. Turun banget nih tuh, belum main-main, belum sih jauh turunnya 23, kemarin 17 ya. Oke guys, mungkin itu aja untuk pengetahuan basicnya. Next konten gue bakal ngadain friendly match sama player-player gedenya ya, maksudnya yang udah ada namanya, terus sama review manager, terus main OMC lah untuk reviewnya, sama review squad gue itu khusus lah nanti, khususan nembus berapa subscriber gitu ya. Oke guys, sekarang aja ya, makasih yang buat nonton, jangan lupa like, subscribe nya ya. Thank you guys, see you next content. Close to the sun, close to the sun.